Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok satu di agenda pembelajaran satu yang nanti akan difasilitasi oleh saya selaku Widaiswara atau selaku tutor, kita akan mulai saja pembelajaran kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. How are you doing this morning? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, fine, Pak. Sehat. Oke, nice to meet you. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang tergabung dalam kelompok satu ya. Di kelompok satu di pembelajaran daring atau di virtual classroom kita yang merupakan tahapan kedua dari pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator yang Bapak Ibu ikuti. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4 tahapan yang Bapak Ibu akan lalui. Yang pertama adalah self-learning atau self-learning. Kemudian yang kedua e-learning. Kemudian yang ketiga classical learning. Kemudian yang keempat actualization. Jadi ada 4. Yang pertama Bapak Ibu belajar mandiri. Kemudian selama hari pertama sampai dengan hari ke-10. Kemudian yang kedua itu e-learning atau pembelajaran daring virtual classroom melalui aplikasi Zoom Meeting yang akan Bapak Ibu mulai pada hari ini, dan yang ketiga nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan secara tatap muka langsung di pembelajaran klasikal, dan yang keempat nanti Bapak Ibu akan melakukan kembali semacam pembelajaran mandiri yang disebut dengan actualization atau aktualisasi kepemimpinan Pancasila. Maaf, kepemimpinan, aktualisasi kepemimpinan kinerja, maaf. Ya, nah Bapak Ibu, di pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu dibagi dalam 4 kelompok, ya. Jadi 4 kelompok itu khusus untuk pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Nanti di agenda keempat, Bapak Ibu tidak lagi dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tapi nanti semua akan jadi kelompok besar. Jadi keseluruhan kelompok itu akan bergabung menjadi dalam satu angkatan. Nah, untuk kelompok 1 di pembelajaran agenda pertama ini, ya, untuk di kelompok 1 Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan saya selaku fasilitator atau selaku tutor, ya, yang akan memfasilitasi Bapak Ibu di pembelajaran e-learning kita pada hari ini, ya. Jadi nanti Bapak Ibu selama 2 hari, hari in today and tomorrow, Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan saya baik secara pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan? No ya, not yet ya, belum ya. Baik Bapak Ibu, izin share screen dulu sedikit. Sebentar ya, izin share screen. Oke, sebentar Bapak Ibu. I prepare the. Iya, karena nilainya deh kalau kita tidak konsisten. Oh, bergerak dari itu ya. Oke Bapak Ibu, can you see the screen? Bisa Bapak Ibu melihat screennya? Belum ya? Belum. Belum Pak. Oh belum ya. Oke, saya Oke, stop udah lagi. bisa. Maybe something wrong. Mungkin ada yang keliru, ada yang salah di. Oh salah. Oke Bapak Ibu, what about this? Gimana dengan Yes. yang ini? Can you Sudah, see the Pak. screen? Siap, ada Pak. Sudah Pak. Oke. Ada Pak. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini pagi-pagi kayaknya Bapak Ibu masih tegang nih kayaknya pagi-pagi ini ya. Iya, kayaknya wajahnya tegang semua ini. Ya, ya, saya harapkan untuk 2 hari ini Bapak Ibu jangan tegang-tegang ya. Kita belajarnya S3 saja ya, kita belajarnya serius. Devos meeting Iya, Pak. santai, dan terakhir nanti kita sukses. Oke Bapak Ibu Amin. ya. Amin. Ya. Amin. Ya, oke.
Baik. Eh, mungkin saya perlu ini dulu kali ya, sebelum saya tutup dulu share screen-nya. Saya mau ada pertanyaan dulu ya kepada Bapak Ibu. Kita main teka-teki dulu lah pagi-pagi ini dulu biar semangat ya. Nanti Bapak Ibu silakan dituliskan di chat ya. Ya, Oke, Pak. ya. Silakan tuliskan jawabannya di chat. Oke? Ya, Bapak Ibu. Are you ready? Ready? Ready, harus ready dong. Iya, oke. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya keywordnya, kata kuncinya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Karena ketiga itu bukan orang tapi setan biasanya kan. Ya enggak Pak Deden? Iya. Ada dua orang, ketiganya bukan orang, setan kan. Nah, jadi kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Silakan nanti ditulis jawabannya di kolom chat ya. Jika orang pertama Elia Susita, orang kedua Ais Wahyuningsi, siapakah orang ketiga? Come on, tulis. Ya tunggu. 1 menit, tulis di chat. Jika orang pertama ya Elia Susita, orang kedua Ais Wahyuningsi, siapakah orang ketiga? Nggak ada nggak orang nama setan? Ada ya? Bukan. No. Oke, siapa lagi mau jawab? Julius Caesar. Kok Julius Caesar? Pak Ariel. Oh, no. Saya bukan setan. Oke. Wis. Siapa lagi mau coba? Ketik aja. Siapa Ketik namanya? saja. Ayo, come on. Saya tunggu. 10, 9. Ketik saja sembarang nama boleh. Jangan dilupakan. No, Bu Indah. Belum Bu Indah. Ibu Indah belum beruntung. No, Bu Elis. Belum beruntung Bu Elis. Ayo, come on. 10, 9, 8, Enggak masuk. 6, 3, 2. Setan. Nyerah? Kasih lagi Nyerah. kuncinya, Pak. Nyerah, Pak. Sama kita dewe Oke. kalau ada. Nanti saya silakan Bapak Ibu selama 2 kali 45 menit ini di pembelajaran itu sambil berpikir kira-kira apa jawabannya. Nanti di Mikir ya, akhir Pak. pertemuan kita silakan nanti dijawab kembali ya. Oke, Pak. Kami mikir, Pak ya. Mikir dulu. Oh, mikir dulu. Jangan lama-lama Bu Elia mikirnya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaan saya ya. Pokoknya diingat. Ya, apa nanti kira-kira jawabannya? Kok bagikan? Maaf. Seharusnya tampil. Tulisannya ibu tuh kebalik background. Kita benjingoknya. Oke, aduh, ini tertutup sama ke Zoom ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi starting from today sampai dengan tomorrow, Bapak Ibu akan belajar kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme di agenda. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu ada berapa agenda yang Bapak Ibu pelajari di PKA ini? Ada berapa? 4. How many agendas are there? Ada berapa? Ada 4. 3. Ada 3. 4. Agenda 1, 2. Agenda 1. Ada 2. Agenda 2. Ada 2 S1, modul. S2, S3. Belum SC Bu. Kayaknya Ibu Margareta tak sabar. Agenda, Agenda, Pak. Agenda 1, agenda 2, Agenda agenda dua. 3. 1, 2, 3. 3. Cuma 3 Pak Dadan, yakin cuma 3. Ada 4, Kalau nggak Pak. salah. 4. Agenda. 4 agenda. Ada 4 agenda, betul Ada Bapak 4 Ibu, ada agenda. 4 agenda. 4, oh ya, Agenda 4. 1 namanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nasionalisme. Agenda kedua apa? Kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga manajemen kinerja. Agenda keempat aktualisasi kepemimpinan kinerja.
kinerja. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini di agenda 1 selama kurang lebih 2 hari ya, dan pembelajaran kita ada 2 versi yaitu sinkronus dan asinkronus. Jadi di sinkronus Bapak Ibu akan difasilitasi langsung oleh pembimbing, oleh tutor atau WI ya, selama 4 jam pelatihan, di mana hari ini 2 jam pelatihan, 1 jam pelatihan 45 menit, dan besok 2 kali 45 menit lagi. Setelah itu Bapak Ibu belajar asinkronus, di mana Bapak Ibu seperti belajar mandiri, yang intinya Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator atau oleh tutornya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah baik Bapak Ibu, let's continue. Jadi hari ini kita mulai dari jam 9.30 tadi ya. Kemudian insya Allah nanti akan berakhir jam berapa ya? 11 ya? 11.15 ya? Benar nggak? Ya. 9.30, 10, 11.15. jam 11 ya? Jam 11 pas kan? Kan kita kan 11.15. 90 menit, 90 menit. Ya, nanti jam 11 pas nanti kita selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu sedikit perkenalan dari saya ya. Oke, kalau Katong Palembang itu info bedebis, ya bedebis itu sekilas, ya. Oke, Bapak Ibu yang dari Jambi, dari Bungo, dari Sarolangun mungkin belum tahu bedebis ya. Kalau Wong Banyuasin, Umarani pasti tahu bedebis ya. Iya, oke. Ini nama saya Bapak Ibu Alam Sahril ya. Kalau Bapak Ibu kepanjangan karena ada 11 huruf, ambil 1 huruf di depan dan 3 huruf di belakang. Iya, bisa dipanggil saja Pak Aril atau Pak Alam juga boleh, enggak apa-apa. Jadi bukan sok gaya-gayaan. Aril itu bukan karena adanya band Noah Aril, itu bukan, ya. Singkatan. Ya. Karena nanti saya akan nanti menjadi coach di Bapak Ibu. Jadi mungkin di kelompok 1 ini nanti akan yang ketemu dengan saya secara intens di coachingnya, ya. Di coachingnya, tapi mungkin tidak 10-10 ini. Nanti ada mungkin dari kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa, itu yang dibagi nanti kan panitia yang bagi. Makanya kadang-kadang peserta itu manggilnya Coach Ariel, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, I am a trainer atau Widya Iswara di BKPSDM Kota Lubuk Linggau since 2009, dari 2009 ya. Before that I am an English teacher, makanya saya sering-sering pakai bahasa Inggris ya, biar ilmunya tidak hilang gitu, biar nempel. Since 1994. Oke, kemudian this is my educational background ya. Post undergraduate and master graduate itu from Sriwijaya University, and then doctoral graduate from University of Bengkulu ya. Oke. About my family, I have wife and 2 sons, and now I have 1 granddaughter. Oke. And then my address, nanti Bapak Ibu ke Lubuk Linggau ya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Lubuk Linggau silakan, kalau mau mampir my address atau my house is on Jalan Kelinci, Kelurahan Tabacemekeh ya. Kelurahan Tabacemekeh namanya, Kota Lubuk Linggau. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi dengan saya melalui WA ataupun telepon, this is my handphone number atau WhatsApp number ya. 0812 7169 1000 ya, itu. Nanti begini Bapak Ibu, jadi walaupun nanti Bapak Ibu belajarnya asinkronus, tidak ketemu tatap muka seperti ini, Bapak Ibu saya welcome saja kalau Bapak Ibu you have something to ask ya, atau you have something to discuss, biasa saja. Mungkin setelah pertemuan ini kan mungkin Bapak ada tugas dari saya, mungkin Bapak Ibu kebingungan tugasnya ini maksudnya apa, boleh Bapak Ibu chat saja saya atau ditelepon di WA atau ditelepon ya, biasa juga bisa di nomor itu. Insya Allah saya orangnya welcome saja ya. Oke, itu Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu ya. Any question? I hope no. Saya harap tidak ada pertanyaannya. Tapi kalau Bapak kalau mau bertanya. Oke, Fotonya di mana, Pak? Bapak Ibu. Yes. Bapak siapa mau Fotonya nanya? di mana? Siapa Bu Indah mau nanya Bu Indah? Enggak, foto Bapak di mana? Lagi di mana, Pak? Oh, foto.
Foto itu lagi di TMII akhir tahun kemarin. Ya, Oke, makasih di Pak. apa ya? Apa sih namanya Anjungan ya? Papua. Anjungan Papua. Iya. Nggak bisa ke Papua ya udah pakai topi Papua sama tongkat-tongkat Papua ya nggak apa-apa. Iya. Soalnya saya mau Ya. foto pakai koteka tapi malu nanti ibu-ibunya nutup mata semua nanti. Oke, oke, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan eh, agenda pembelajaran kita hari ini, learning journey today di sinkronus kita. Nanti ada 4 Bapak Ibu ya, ada 4 kegiatan atau 4 sesi yang akan kita lalui pagi ini. Ya, yang pertama Bapak Ibu perkenalan dan berbagi pengalaman belajar melalui MOOC, ya, Massive Open Online Course bahasa Inggrisnya tuh, atau di belajar mandiri atau self learning, ya. Kemudian di sesi kedua, Bapak Ibu, saya minta nanti kalau waktunya memungkinkan 10-10-nya, kalau tidak memungkinkan beberapa saja, beberapa orang saja untuk memberikan paparan esai agenda 1, esai agenda 1 untuk memaparkan esai agenda satunya. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita masuk ke sesi 3, session 3, yaitu kepemimpinan Pancasila. Saya akan memberikan sedikit overview tentang agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. And then the last session dan yang terakhir nanti sebelum kita tutup pembelajaran sinkronus kita pagi ini, Bapak Ibu, kita sedikit saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus hari ini. Tugas asinkronus hari ke-11. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu learning journal kita. Nah, itu kira-kira apa ya? Kita kasih tahu dulu kira-kira apa yang akan kita kerjakan hari ini supaya Bapak Ibu tahu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu bertanya lagi, kita hari ini mau ngapain gitu. Iya kan? Bapak Ibu nanti bingung gitu, mau ngapain ini nih? Kami dikumpulkan di sini mau diapakan, mau ngapain, mau bahas apa. Nah, ini ya kita pada hari ini Bapak Ibu. Oke, let's continue Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang now your turn. Please introduce your name and then jabatannya Bapak Ibu, posisinya di mana, kemudian instansi asal atau unit kerjanya di mana, kan kemudian sedikit ceritakan tentang your experience, pengalaman Bapak Ibu saat belajar agenda 1 di pembelajaran mandiri. Jadi langsung saja, ya. 1 orang 1 menit, jangan lebih dari 1 menit, ya. Oke, 1 orang 1 menit. Silakan bercerita namanya siapa, jabatannya apa, kemudian instansi asalnya dari mana, dan nanti ditutup dengan berbagi pengalaman belajar Bapak Ibu saat belajar agenda 1 yang kemarin dari hari pertama sampai dengan hari ke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 orang belum masuk ya kita ya. Ada 1 orang belum masuk ya. 10 kita kan? Iya, Iya. 10. Oke, kita mulai dari yang pertama. 1 orang 1 menit saja ya. Efisiensi waktu. Saya mulai dari pojok kiri. Pojok kiri saya, yang di layar saya ya, yang di layar saya bukan layar Bapak Ibu ya. Oke, yang di layar saya itu pojok kiri ada Pak Deden Kusnandar. Monggo Pak Deden. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Coach Ariel sama Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Deden Kusnandar. Saya bertugas di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarawangun, Pak, sebagai Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Oh Pengalaman, gimana Pak? Kemudian pengalamannya bagaimana Pak? Oh, jadi baik, pengalaman kemarin di materi self learning, Pak. Saya belajar yang pertama kan kita merangkum, Pak, ada 2 materi rangkuman, yaitu ringkasan digital skill sama model self resilience, Pak. Kemudian ada membuat esai. Kita ditugaskan membuat 3 esai. Yang pertama yang tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila, kemudian manajemen
saya pilihnya agenda duanya manajemen perubahan sektor publik dan manajemen yang ketiganya manajemen resiko. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Baik. Thank you Pak Deden. Pak Deden dari Sama-sama, Sarolangun. Pak. Iya. Oke. Masih tetangga kita ya Pak Deden ya? Iya. Kurang lebih 2 jam lah dari Sarolangun ke Lubuk Linggau gitu ya? Ya, betul, Pak. 2 jam, Pak. Ya. Iya. Oke. Kalau yang kemarin di tahun kemarin di angkatan saya membimbing 2 orang dari Rumah Sakit Sarolangun. Ibu dokter semua Oh, itu. Ya, Bu En dan Ibu Riri, Bu Dokter Riri. ya, saya dokter hewannya, Pak. Oh gitu. Iya, 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 Ya. iya. Ya, eh, lebih pintar dokter hewan apa lebih pintar dokter umum ya? Ada Kalau menurut keunikan Bapak Ibu, masing-masing, Pak. Ya. kalau menurut Bapak Ibu lebih pintar dokter hewan atau dokter umum? Sama aja lah, Pak. Kalau saya lebih pintar dokter hewan, karena dia bisa bisa tahu penyakit hewan tanpa berkomunikasi. Kalau dokter umum kan hanya gejalanya apa, keluhannya apa, baru dia bikin itu kan. Kalau dokter Ya. hewan kan enggak kan? Atau Pak Deden Ada, bisa bicara dengan kucing, Pak? enggak, Pak. Ada tanda-tanda ada tanda-tanda yang dilihatkan dari hewan itu, Pak, kalau dia sakit, Pak. Itu yang kita pelajari. Oh gitu. Saya kira Ya. belajar berkomunikasi juga dengan hewan ya. Ya, kalau di dokter manusia kan kita bertanya, karena nggak Hmm. muncul demamnya gimana. Tapi kalau misalkan di sapi, ciri demamnya gini gitu, Pak. Ada ciri-cirinya. Oh gitu. Oke, ya. Oke. Oh gitu. Kalau saya ciri-cirinya apa, Pak? Oh, Nah, saya itu ke bukan dokter hewan. manusia, Pak. Karena bukan hewan. Tidak, tidak, tidak bisa dipahami. Thank Ya, you, Pak dijelasin. Deden. Ya, Next sama-sama, saya Pak. Ya. bawah lagi ke bawah lagi ada Pak Al-Fahmi. Monggo Pak Al-Fahmi. Baik, terima kasih Coach. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Waalaikumsalam. memperkenalkan diri saya. Saya Al-Fahmi, Pak, instansi pemerintah Kabupaten Bungo, OPD-nya Badan Penanggulangan Bencana, dan Kesbangpol. Kami gabung nih, Pak, Oh. kebencanaan, Kesatuan Bangsa dan Politik. Hmm. Tupoksinya mungkin saling berjauhan, tapi Alhamdulillah kami bisa sama-sama, Pak. Jabatan saya Kepala Bidang, Pak. Kepala Bidang Rehab Rekon, Penanganan Pasca Bencana, lebih Hmm. fokusnya. Hmm. Mungkin pengalaman selama penyusunan, Pak, ya Alhamdulillah dengan kesibukan tugas yang MOC 1 dan 2 dapat diselesaikan, tugas esai 1, agenda esai 1, 2, dan 3 walaupun terlambat, setidaknya Hmm. pengalaman ini menambah lagi, Pak, untuk kita lebih giat lagi mungkin. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan disepelekan, apalagi saya pengalaman pribadi, Pak. Esai 3 pas mau penutupan, Pak, udah bisa Hmm. diselesaikan. Mungkin ini salah satu pemacu kembali untuk belajar lagi, Pak. Mungkin itu, Pak, pengalamannya, Pak. Oke, Coach, baik. Thank you Pak Al-Fahmi. Thank you Pak Al. sama-sama. Ya. Pak Coach. Saya juga kadang-kadang dipanggil Pak Al juga Pak Al. Sama kita ya. Oh, siap. Sama, Pak. Pak Al. Coach Al berarti, Pak. Makasih banyak, Coach. Iya. Di teman-teman kuliah kemarin waktu di S3 itu semuanya panggilnya Pak Al. Oke. Baik. Pak Al dari Bungo ya. Bungo Ya, siap. Dinas Penanggulangan Bencana dan Kesbang ya. Oke. Ya. Ya, nih Bapak Ibu dapat kenalan kita orang penanggulangan bencana. Bapak Ibu kalau ada bencana silakan minta bantuan sama Pak Al ya. Iya, Siap. misalnya Siap, bencana, Coach. misalnya dompetnya kering atau No, dompetnya menipis, nah itu silakan hubungi Pak Al bencana ya. non alam, Coach. Bencana non alam tidak bisa ditindaklanjuti, Coach. Oh itu yang bencana non alam ya Pak Al ya. Ada yang bencana yang Ya, alam, ada siap. yang non alam ya. Oke, Siap. oke, baik. Baik, thank you Pak Al. Next kita ke Siap. bawah lagi Coach. Pak Aat. Bukan ini, PKS 1 nih, ini kelompok 1 nih. Ya, Halo. Pak Aat Baik, silakan Pak Pak. Aat. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, Pak, nama saya Ade Justiawan. Saya dari pemerintah Kabupaten Bungo, instansi unit kerja Inspektorat Kabupaten Bungo. Jabatan saya sekarang Inspektur Pembantu 1. Dirban, Nah, ya. untuk pengalaman saya selama learning kemarin, pelajaran mandiri,
itu yang saya ingat di fokus itu apa Pak? Pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, kebetulan kemarin kan ada libur panjang ini. Nah, jadi Ya. tugas agenda S1, S2, S3 itu saya manfaatkan di waktu-waktu libur Pak untuk menyelesaikannya Pak. Nah, jadi mungkin itulah Pak. Kalau untuk ini pemanfaatan waktu di sela-sela kesibukan kita Pak dalam bertugas Pak. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Aad. Ya, karena Pak Aad dari inspektorat, jadi kita agak-agak jaim-jaim sedikit ya. Jangan Pak. Iya. Oke, Pak dengan Pak Al sama ya, sama-sama dari Bungo ya. Dari Bungo Pak ya. Ya. Sama dari Bungo. Ya. Bungo Linggo berapa jam? 4 jam Pak ya? Sekitar 4 jam Pak ya, 4 jam, 4 jam, jam, ya. 5 jam. Oke. Jalan lurus Pak. Jalan lurus, jalan tol. Seperti jalan Oh tol. ya. Ya benar Pak. Jalannya lurus ya. Iya Ya. Pak. Ya. Jangan belok-belok Pak. Jangan beda-beda ya. Oke, thank you Pak Ya Pak, Aad. baik Pak. Ya Pak. Ya. Next kita ke samping Pak Aad ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Izin. Terima kasih Pak Kod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu semuanya, saya memperkenalkan diri. Bapak, nama saya Ilham. Hmm. Tugas sehari-hari Pak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morenim. Kemarin Dengan betul Pak. Jabatan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah diperkenankan ikut di sini Pak. Alhamdulillah kembali ke pengalaman dalam menyusun kemarin itu tugas-tugas ini ya dimanfaatkan apa seperti yang dibilang oleh Pak ini tadi Pak tadi itu hari libur Pak. Ya, Pak Nah, Al. ya Pak Al. Jadi ya dicari beberapa referensi Pak. Alhamdulillah nih masih belajar. Nah, jadi terima kasih Pak sekali lagi Pak Coach mohon bimbingannya. Mudah-mudahan tadi semua diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dan sukses kata Pak Coach tadi Pak Ariel. Terima kasih Pak. Mungkin ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu sementara yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Thank you Pak Ilham dari Muara Enim. Lanjut ke Ya. sebelah Pak Ilham ada Pak Jamhuri. Silakan Pak Jamhuri, your turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya Jamhuri dari BP2RD Kabupaten Bungo atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau disebut orang kenalnya Dispenda. Sepeda ya. Dispenda Pak ya. Baik Pak, dalam menjalankan tugas ini sama dengan Pak Aad dalam kesibukan-kesibukan, apalagi sekarang kami lagi dalam keadaan menyusun perbub tentang pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD. Jadi kami terburu-buru Pak. Jadi alhamdulillah tugas ini dapat diselesaikan dengan baik dengan walaupun dengan waktu singkat kami mengerjakan, tapi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian juga kami mengulang kembali pelajaran gitu kan, mengulang lagi, menghasah-hasah lagi. Kemudian juga kami sering berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang ada di Bungo. Alhamdulillah kerjasama kami terjalin dengan baik, seperti dengan Pak Fahmi, ada di sini kelompok Pak Siad. Kami sering melakukan komunikasi. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jamhuri. Perbubnya sudah selesai Pak Jamhuri ya? Separuh Pak, lagi nyusun lagi Pak, lagi banyak perbubnya Pak. Ya maksud saya kalau seandainya sudah selesai itu bisa jadi starting point Bapak ketika aktualisasi nanti Pak. Oh itu Pak gitu. ya. Iya Berarti, bisa. Pak. Iya bisa dijadikan starting pointnya tahap awalnya Iya. dari Iya gitu Pak. Pak. Iya. Terima kasih Pak.
Karena kemarin yang angkatan 1 ada bimbingan saya dari Tebo, Pak Amsar namanya, Pak organisasi di Tebo. Ya dia itu juga nyusun perbub tentang standar kompetensi pejabat administrasi. Iya, Ya, Pak. juga kata saya gimana Pak, ada bisa selesai? Mudah-mudahan 2 bulan ini selesai Pak. Insya Allah Pak, kami kejarkan Pak. Oke, baik, thank you Pak Jamhuri. Next kita ke atas ya. Ada Bu Elia Susita. Come on Bu Elia. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alam, perkenalkan saya nama Elia Susita, jabatan Kabid Kesehatan Masyarakat dan instansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Pengalaman untuk masalah e-learning kemarin ya, bagi saya karena di bidang kita sangat sibuk ya Pak, katakanlah program-program yang harus kami kerjakan dan capaian-capaian ada SPM dan lain sebagainya, memang benar kata Pak Al tadi, mencuri waktu itu sangat-sangat sulit, apalagi kami yang kerjanya banyak ke lapangan ataupun membina beberapa lokus-lokus yang ada di Kabupaten Muara Enim, karena seperti diketahui kalau Dinas Kesehatan ini kalau sudah namanya program, berbicara program itu tidak henti-hentinya Pak, selalu dan selalu kita dikejar-kejar oleh waktu. Alhamdulillah sampai dengan detik-detik terakhir di waktu pengumpulan akhir tanggal 24 kemarin kami masih bisa menyelesaikannya dengan baik, walaupun sempat tidurnya jam 2 malam Bapak izin. Tapi ya insya Allah masih bisa dikerjakan. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi karena mulai hari ini kita sudah off tugas untuk di kantor. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Elia dari Muara Enim ya Bu ya? Iya Pak, dari Muara Enim sama dengan Pak Ilham. Ya betul, betul Pak. Kabit Bu ya? Iya, Kabit Kesehatan Masyarakat Pak. Oh, kesehatan masyarakat. Kabit Kesmas ya. Kalau disingkatnya Kabit Kesmas Pak. Jadi urusan siklus kehidupan ada di bidang saya. Dari mulai remaja sampai ke yang meninggal pun dengan saya. Remaja, lansia Bu ya? Lansia, balita, ibu hamil dan anak-anak, termasuk anak stunting Pak yang lagi tren sekarang. Oh iya. Biasanya yang di pemberdayaan perempuan itu Bu ya, yang Iya. Betul. Termasuk ya di stakeholder ya, pemangku stakeholder ya Pak. Stakeholdernya bersama dengan pemberdayaan perempuan ya. Dinas PPA ya Pak. Betul. Iya. Dengan Pak Ilham juga Pak, karena Capil itu kan pencatatan kelahiran untuk bayi kita, KIA. Oh iya. Ya, untuk Kianya. Iya. Sudah ada MOU. Ya, makasih Bu. Pak Ilham pihak ya, administrasi kependudukan ya Pak Ilham ya. Betul Pak, Iya. betul Pak, betul Pak. Betul sekali. Nanti di aksi perubahan Ibu bisa loh Ibu masukkan Pak Ilham sebagai salah satu stakeholdernya. Betul Pak, nanti. Jadi gampang Bu. Betul. Nemuin teman sendiri kan nanti untuk evidence bukti. Udah kebayang kok Pak dari awal. Iya. Jadi bisa nanti kan tempat Pak Ilham, foto, dokumen, evidence, ya sudah gampang urusannya gampang kan kalau. Gampang urusannya. Siap. Satu angkatan kan? Iya. Oke, ya siap Bu. Ya Pak. Baik, thank you Bu Elia. Ya, Pak, sama-sama. Kita ke samping Bu Elia ada Bu Ais. Silakan Bu Ais. Terima kasih Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, apakah terdengar Pak suara saya? Good Bu. Jelas. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak memperkenalkan diri. Nama saya Riswa Yuningsi. Saat ini saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup selaku Kabid Tata Lingkungan. Namun pada kegiatan kami mendapat tambahan tugas juga Pak untuk bidang bagian pertamanan. Jadi terkait pembelajaran e-learning kemarin, saya mohon maaf karena saya juga menyelesaikan tugasnya di akhir waktu karena kebetulan kami mau mempersiapkan Pak dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Jadi pada saat akhir-akhir pekan ini kami sedang kegiatan pemangkasan pohon dan mempersiapkan untuk penanaman Pak. Penanaman kebetulan kita Jambi termasuk kategori yang mendapatkan dana bagi hasil dari bantuan sawit Pak. Jadi kita dapat dana DBH sawit pada tahun ini.
Nah, jadi untuk itu kegiatan-kegiatan kebetulan terjadi di bulan ini, Pak. Jadi mungkin betul yang dikatakan Bu Elia, dengan pembelajaran ini kami lebih akan mungkin ke depannya akan lebih baik lagi dalam memanage waktu. Demikian Pak perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Thank you Ibu Ais ya dari Sarolangun ya Bu ya. Iya Pak, siap. Next, Ibu ke atas kita ada Bu Indah. Silakan Bu Indah. Terima kasih, Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Daryana. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, Pak. Jabatannya sekarang sebagai Sekretaris Dinas per November yang lalu. Pengalaman selama soft learning ya sama seperti teman-teman yang lain gitu ya. Pertama mengerjakan resume, ada 2 tugas resume yang kita kerjakan. Alhamdulillah pas ngerjain resume ini lumayan lancar gitu kan, lumayan lancar. Kemudian lanjut ke esai, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini mulai agak lebih sedikit ritmenya naik gitu ya, pengerjaan tugasnya. Ya, Alhamdulillah walaupun sudah sempat di-list sama Bu Dwi gitu ya, namanya belum esai sekian, tapi bisa diselesaikan tepat waktu, karena kebetulan pas libur panjang kemarin juga masih ada acara yang lain, jadi sambil kita kerjakan. Mungkin demikian Pak, perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Indah. Ada sama Dinkes juga ya Bu Indah ya, dengan Ibu Elia sama ya, tapi Bu beda. Elia, iya Pak, Ya. sama Pak. Bu Elia di Banyuasin ya. Pernah jadi teman seperjuangan lah Pak. Waktu itu Bu Elia di P2P, saya di P2P. Oh, gitu. Iya Bu ya, kita sama-sama di P2P. Sudah Sempat kenal sebentar ya Bu sebelumnya ya? Elia. Iya Bu, betul. Iya Pak. Sudah kenal sebelumnya ya Bu Elia dengan Bu Betul, Indah? sudah Pak. Oh, Iya. Waktu itu teman seperjuangan Pak ya? kami Teman menjabat P2P Pak. Iya. Teman seperjuangan dengan iringan lagu Roma Irama berjuang kata gitu ya. Juang sekuat tenaga gitu. Oke. Baik, thank you Bu Indah. Kita ke sebelah Bu Indah ada Ibu Margareta. Sama-sama. Silakan Bu Margareta. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Alam dan teman-teman semua. Nama saya Margareta. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. Jabatan saat ini selaku Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin. Pengalaman Pak Alam dari pada saat tugas mandiri sama seperti teman-teman yang lain. Pertama kami melakukan merangkum ada 2 judul. Di situ dilanjutkan dengan ada esai 1, 2, dan 3. Beriringan dengan kesibukan pekerjaan di kantor juga Pak Alam. Jadi berbagi tugas antara tugas PIM dan tugas di kantor. Alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan tepat waktu dan berharap ketika mulai Zoom ini bisa lebih baik apalagi dibimbing oleh Pak Alam. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ibu Margareta dari Ketapang ya, Ketahanan Pangan ya. Ketahanan Pangan. Iya. Iya, Ibu Margareta dari Dinas Ketapang, Kabupaten Banyuasin. Iya. Saya kalau ke Palembang lewat Bu, ke perkantoran Banyuasin. Mampir Pak. Kami tunggu. Tahun kemarin saya coachnya Pak Edi Sarwono Dinas PU. Oh, ya. Temu saya kemarin. Ya, oke, thank you Bu Margareta. Kita 1 orang lagi kayaknya belum hadir ya, Pak Gunawan ya.
Pak Gunawan kemana Pak Gunawan ini? Pak Gunawan dari mana Pak Gunawan ya? Pak Gunawan Izin dari coach, beliau ya. susah masuk linknya coach. Bahasan WA beliau nanya link. Oh Satu gitu. OPD dengan saya, iya. Gitu ya. Kok Demikian coach. beda? Kok nggak bisa ini ya dengan Pak Anu ya? Pak Al kok bisa dia nggak bisa? Dia di mana posisinya? Posisi kami lagi beda posisi coach, karena kan sudah ini kan kami kan masing-masing tempat coach, bukan di kantor Oh, coach. kan di kantor ya? Oke 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 Bukan. oke oke. Oke oke oke. Demikian coach. Ya, oke Pak Infonya. Pak Al, dicoba aja terus Pak Al ya, mumpung pembelajaran Siap, kita masih. siap, siap Karena Pak coach. begini Bapak Siap. Ibu, karena di pembelajaran kita ini kita ada pengamat Bapak Ibu, ada manajer kelas, ada pengamat. Di mana itu pengamat dan manajer kelas itu salah satunya adalah melihat keaktifan atau kehadiran Bapak Ibu pada saat pembelajaran, salah satunya di virtual classroom ini Bapak Ibu. Ya, nanti kalau seandainya Bapak Ibu tidak mengikuti, tidak ada kabar, tidak jelas tidak mengikuti, bisa-bisa nanti akan menjadi catatan tersendiri bagi pengamat kelas dan juga bagi manajer kelas. Ya, manajer kelas kita kan Bu Dwi ya. Pengamat kelompok satu kita ada Bu Wiwit tuh. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti Pak Al diinformasikan terus supaya Pak Gunawannya masuk ya. Siap coach Al. Siap, siap. Oke. Saya pikir tadi Pak Gunawannya masih berpikir dia. Iya. Mungkin saya pikir masih bingung Pak Gunawannya. Kenapa kok saya gundul terus katanya. Gunawan kan gundul tapi menawan kan. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, thank you atas perkenalannya dan juga berbagi pengalamannya. Jadi dari beberapa sharing berbagi pengalaman yang Bapak Ibu kemukakan barusan, saya ada beberapa poin yang saya catat di sini. Mungkin akan bisa kita diskusikan sebentar, kita review sebentar. Jadi pada intinya memang benar Bapak Ibu. Itulah apa ya? Salah satu kendala kita, kendala Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan, di mana Bapak Ibu masih diminta untuk melakukan tugas beban kerja sehari-hari sebagai seorang ASN gitu ya. Ya, dalam arti kata beda kalau seandainya Bapak Ibu pada saat klasikal kumpul di sini gitu kan, kumpul di sini di lembaga diklat, Bapak Ibu jauh dari instansi atau dari unit kerjanya, sehingga Bapak Ibu lupakan sejenak dulu dengan tugas-tugas kantornya. Tapi pada saat pembelajaran kemarin, pada saat pembelajaran self learning maupun daring ini, Bapak Ibu kan masih berdomisili di tempat kerjanya ya, atau di wilayah tempat kerjanya. Sehingga kadang-kadang mau tidak mau atasan juga kadang-kadang membebankan pekerjaan, atau juga Bapak Ibu merasa tanggung jawabnya sebagai, wah ini tugas saya ini dan saya harus kerjakan. Nah, gitu. Ya, tapi alhamdulillah saya di sini Bapak Ibu sudah yang udah intinya adalah bagaimana Bapak Ibu membagi waktu antara kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tusi Bapak Ibu selaku pejabat administrator, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas Bapak Ibu dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini Bapak Ibu. Ya, jadi bisa-bisa saja Bapak Ibu bagaimana cara membaginya. Seperti tadi ada katanya ya dengan mengoptimalkan waktu, memanfaatkan waktu tadi ada ya, atau dengan ada juga tadi yang ya dengan berdiskusi dengan temannya gitu ya. Oh pakai ini dulu maksudnya ya? Mungkin bisa bercerita dengan kelas. Bagaimana berhubungan dengan tugas-tugasnya ya. Mungkin bisa juga berdiskusi nanti bersama teman-teman. Begitu juga nanti di pembelajaran sinkronus atau asinkronus nanti bisa Bapak Ibu, kita bisa Bapak Ibu agak lebih sedikit enaknya di sini di pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator atau tutor atau widya suaranya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mereka-reka atau meraba-raba. Kalau kemarin kan meraba-raba ini gimana maksudnya, kan akhirnya kan bisa saja berdasarkan penafsiran Bapak Ibu sendiri kan. Nah, paling kalau dengan teman-temannya diskusi ya sesama peserta bingung juga nanti kalau penafsirannya gini-gini. Tapi di pembelajaran e-learning ini Bapak Ibu nanti silakan tanyakan ke fasilitator atau ke tutornya di masing-masing agenda ya, di masing-masing agenda, di masing-masing kelompok gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa nanti bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi gitu ya, jadi bisa sharing, atau tadi ada juga yang bisa juga mencari review atau mencari atau tambahan
atau bisa mencari referensi tambahan. Artinya pada saat kemarin belajar MMOC, Bapak Ibu ada modul ya. Ada modul. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sempat untuk membaca modul? Sempat Bapak Ibu? Pak, Iya. sebisanya Pak. Sebisanya ya Pak Imam ya. Belum sempat Sesempat-sempatnya Bapak. Sempat-sempatnya Iya. lah Pak. Baru mau Upayakan. buka modul dipanggil atasan ya, baru mau Iya, buka betul. modul ada pekerjaan. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Ya, tapi tidak ada kan yang menggunakan modulnya untuk dijadikan atau tidak ada kan yang apa ya memahami modulnya dengan menggunakan cara-cara yang di luar Nurul, di luar Naral. Naral ada ya, yang modulnya dibakar terus abunya dijadikan kopi diminum gitu. Nggak ada Tidak ya? Pak. Insya Nggak Allah ada enggak, ya? Pak. Iya. Atau modulnya di print kemudian dijadikan alas tidur, siapa tahu nanti bermimpi tentang isi modul mendapatkan isi modul. Tidak ada ya. Enggak Pak. Yang penting Tidak. Bapak Ibu, pesan saya satu Bapak Ibu mengikuti PKA ini ya, baik nanti di pembelajaran yang sudah ya maupun yang sedang dan yang akan nanti, pesan saya Bapak Ibu pesan saya adalah ikuti segala prosesnya Bapak. Ikuti Siap segala Pak. proses. Siap, siap. Dalam arti kata, begitu diberikan tugas, selesaikan tugas. Don't think about the right or wrong-nya. Itu. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya dikasihkan deadline tugas, ikuti deadline-nya. Tadi kan ada Ibu tadi cerita ya, diburu-buru deadline tugas harus ya enggak apa-apa. Ikut. Yang penting dikumpulkan, jangan terlalu dipikirkan tugasnya nanti salah, nanti saya gimana. Yang penting Bapak ikut prosesnya. Sehingga di recordnya itu kan ada Bapak Ibu ada mengumpulkan tugas gitu kan. Ya nanti masalah benar salah atau masalah penilaian kan nanti kan biar tutor nanti yang kan biar tutor yang apa nanti yang apa ya itu dari bahan pertimbangan bagi peserta atau tutornya gitu. Yang penting Siap, Pak. tugas dikerjakan, kemudian Zoom meetingnya diikuti gitu Bapak Ibu, ada presensi misalnya daftar hadir atau absensi ya silakan diisi dan sebagainya gitu ya. Siap. Ikuti segala prosesnya, ikuti semua prosesnya, jangan sampai ada yang miss, ya. Oke. Gitu. Kemudian ada juga tadi yang mereview, katanya ada yang banyak-banyak mereview baik dari modul maupun dari sumber-sumber yang lain. Oke. Ini Pak Gunawan ya yang baru masuk nih. Mohon maaf Pak Gunawan, belum kedengaran suaranya Pak Gunawan. Belum dibuka. Oh gitu. Pak Gunawan posisinya di kantor ya? Halo? Nggak kedengaran ya? Ya. Nah, Pak Gunawan masih di mute, Pak. Ya. Oke, mohon maaf Pak Gunawan. Mohon dengan sangat maaf karena kita ini kan dalam pelatihan Pak ya. Istilahnya kalau orang itu kalau ini namanya sekolah. Ya kalau namanya sekolah mohon maaf ya kita gunakan pakaian sekolah ya Pak Gunawan ya. Ya, gunakan pakaian sekolah. Nanti pada saat setelah mengikuti Zoom, ya terserah kalau mau pakaian kerja lagi ya silakan. Tapi Pak Gunawan dan yang lain juga mohon nanti pada saat Zoom meeting gunakan pakaian sekolah atau pada saat klasikal juga pada saat nanti kita stula juga seperti itu. Ya, dalam arti kata di pelatihan kita kan ada tata tertibnya kan bahwa peserta itu menggunakan pakaian sekolah, kemeja putih, bawahnya hitam, kemudian memakai dasi, menggunakan ID card dan sebagainya itu. Oke, ya Pak Gunawannya karena nanti akan seperti saya katakan di awal tadi sebelum Pak Gunawan masuk tadi, karena kita ada pengamat dan juga ada manajer, nanti dia akan membuat catatan tersendiri. Nah, gitu ya. Oh, mungkin misalnya pada saat pertemuan pertama agenda 1 misalnya ada peserta yang tidak menggunakan pakaian pelatihan seperti itu. Itu kan jadi catatan sendiri. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Gunawan ya atas kerjasamanya. Ya, jadi kita kembalikan ke review tadi, ke review pengalaman Bapak Ibu. Ya, jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Tadi ada juga saya mencatatnya, ya berhubung mungkin karena kita ini dari generasinya bukan dari generasi Z Bapak Ibu ya. Ya, di mana generasi Z itu generasi yang sudah dekat sekali dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita kan ya, atau ada orang bilangnya itu generasi milenial. Nah, kalau saya bukan milenial, saya dari generasi kolonial. Gitu.
Bisa ya. Saya dari generasi kolonial. Jadi ya saya pribadi harap maklum kalau seandainya Bapak Ibu masih menemui kendala, misalnya bagaimana mau masuk ke Zoom, misalnya bagaimana mau unmute-kan, bagaimana mau membuat virtual background. Saya sengaja tidak pakai virtual background Bapak Ibu. Kalau saya pakai virtual background, nanti saya tidak kelihatan wajahnya. Ah gitu kan nanti kayak seperti itu jadinya. Nah, seperti ini dia jadinya. Makanya saya matikan saja virtual background-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya Sudah bisa matikan. nih, jawab ini. Ya. Ya, jadi ya kalau saya pribadi Sudah bisa. harap maklum. Kalau kan Bapak Ibu, apalagi nanti Bapak Ibu kan ada GC nanti ya, ada Google Classroom. Mungkin bagaimana cara masukkan tugas di Google Classroom, bagaimana cara chatting di Google Classroom. Nanti bisa Bapak Ibu bisa tanyakan Ada ke suara orang. stafnya atau ke yang orang yang paham tentang banyak paham tentang kemajuan teknologi informasi. Jadi itu salah satu kendala juga sebenarnya. Jadi kendala juga kita yang dari generasi yang bukan generasi Z ini yang kadang-kadang kita masih dalam tanda petik kita masih gaptek ya, ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu gaptek itu lebih bagus Bapak Ibu. Lebih bagus dibanding dengan lotek. Bapak Ibu tahu lotek? Tahu Pak. Ya, lotek kalau gaptek itu gagap teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi. Bapak Ibu tahu lolo? Ya, kalau orang Palembang lolo itu sama dengan bodoh ya, buyan ya. Ah, lolo, nyan kata orang Lola Palembang. Pak ya. Iya, Lola, Lola. Lola. Oke. Loading lama kalau Lola itu ya, Pak ya. Pak Jamhuri ya. Oke, baik. Tapi terus mencoba Bapak Ibu. Terus mencoba ya. Oke. Saya juga walaupun saya sudah usianya sudah kepala 5 Bapak Ibu. Ya, sudah mau masuk ke 55. Ya, tapi saya juga terus mencoba untuk bagaimana supaya tidak terlalu ketinggalan jauh dengan generasi-generasi Z dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ke session 2, kita sedikit kita dengar dulu sih curahan hatinya Pak Gunawan. Ya, silakan Pak Gunawan. Tadi semuanya sudah memperkenalkan diri dan sudah berbagi pengalaman belajar mandiri. Silakan Pak Gunawan. Mic-nya Pak, mic-nya masih close. Ya, Pak Bapak. Gunawan masih di mute Pak itunya. Ya, Pak Gunawan. Kalau bahasa kita Bu Elia masih di mute. Iya. Ya Bu Elia ya, masih di mute ya Pak Ilham. Halo? Masih di mute. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, keterlambatan Pak. Mohon Ya, izin silakan, juga salah kostum, bukan salah kostum. Tadi ada kegiatan lain, harus memaksa sebagai ini. Jadi mohon izin ya, permohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya, enggak apa-apa Pak. Mungkin itu yang Bapak sampaikan tadi, ada kendala-kendala dari pribadi saya sendiri. Dan mungkin gaptek tadi ya Pak ya, termasuk asal jangan lotek, lo teknologi Pak ya. Kebetulan ini memang lagi di kantor, memang jaringannya agak sedikit ini Pak. Untuk pembelajaran mungkin baru kali ini Pak, saya pembelajaran melalui training ini Pak, yang melalui Zoom. Mohon maaf Pak kalau atas kekurangan ya Pak ya, dari saya sendiri Pak. Mungkin itu dulu Pak. Perkenalan Pak ya. Perkenalan, nama saya Gunawan, bekerja di BPBD Kes Bangpol di bagian kedaruratan Pak, kedaruratan dan logistik. Memang kerjanya memang intens di dalam kebencanaan Pak. Setiap hari memang pengurusnya dalam kebencanaan. Mungkin itu dulu Pak, perkenalan dari saya. Pak Gunawan satu kantor dengan Pak Fahmi ya? Ya, Pak Fahmi bidang rehab rekon, saya di kedaruratan ya Pak. Oh, kedaruratan Pak ya? Iya. Ya, sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau menemui kedaruratan ekonomi, kedaruratan dompet, silakan hubungi Pak Gunawan ya. Kalau Pak Al tadi katanya itu bukan bencana alam, katanya di luar. Oke.
di luar tusi saya kata Pak Al tadi ya, Pak Fahmi Ya, tadi. Pak. Oke, thank you Pak Gunawan. Ya, Baik siap, Bapak Pak. Ibu, Terima. kita masuk ke sesi 2 dari pembelajaran kita. Bapak Ibu, saya review dulu sedikit, ulang sedikit, mengingatkan kembali Bapak Ibu. Ya, nah, di sesi 2 kita, Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu memaparkan isi agenda, isi yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Bapak Ibu paparkan isinya. Oke, waktunya maksimal 3 menit saja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sesi 2 kita paparan isi agenda ke-1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk paparannya gimana? Apakah Bapak Ibu ada yang bersedia untuk mendahului, memulai, atau gimana? Silakan, saya tawarkan. Atau mau gimana? Mau voting atau apa? Gimana? Atau mau aklamasi? Atau ada yang bersedia? Baik, kalau begitu kita undi saja ya. Oke? Oke, kita undi saja Bapak Ibu. Nih, saya udah siapin nih. Ada 10 nama di sini. Nah, ada 10 nama di sini. Nah, nanti nama yang terpilih mau tidak mau harus paparan ya. Siap. Ya, oke. Siap ya? Oke. Oke. Saya coba mencet sekali loh. Nanti dia bergerak sendiri ya. Oke. Nih, tangan saya berhentinya bukan saya yang mentikan. Set. Iya. Waduh. Nama yang muncul itu Belum namanya undang, Pak. nama yang muncul adalah nama Pak Gunawan. Oke, Pak Yang Gunawan, mana silakan. paparannya, Pak? Yang mana, Pak? Belum nih. Isunya Pak Gun, isi Pak Gun. Isi Pak Belum, Gun. Pak. Bentar. Ya. Aduh. Belum, Isi belum. agenda 1 kan di akhir pembelajaran mandiri kan membuat isi agenda kan. Oke, silakan dipaparkan Pak Gun. Bentar, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini ada satu. Sambil menunggu Pak Gunawan, Bapak Ibu apakah sudah mendapatkan jawaban teka-teki yang tadi di awal saya tadi? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum dapat, Pak. Ada hadiahnya loh, Bapak Ibu, ada hadiahnya loh. Ya. Hadiahnya itu Jawabannya hadiahnya, Pak, kalau ini orang ketiganya yang nanya Pak. Orang ketiga yang nanya. Jawabannya apa Bu Indah? Jawabannya Pak Indah? Kan tadi pertanyaannya orang ketiganya siapa? Orang ketiganya yang nanya. Oke, benar sekali. Ada hadiahnya berarti. Terjawab sudah, Pak. Iya, itu kan kata kuncinya orang ketiga. Jadi begitu saya tanya orang ketiganya siapa, Bapak Ibu harus mengulangi passwordnya dulu. Orang ketiga, sebutkan siapa saja sembarang. Boleh yang nanya, boleh Pak Fahmi, boleh Pak Jamhuri, boleh Pak Ilham, boleh Pak Gunawan, boleh Pak Deden. Yang penting diawali dengan kata orang ketiga. Kan kata saya tadi kan, jangan lupakan orang ketiga kata saya tadi kan. Nah, kalau orang pertama Bu Elia, orang kedua Bu Ei, siapakah orang ketiga? Maka cara menjawab orang ketiga, tuliskan saja nama siapa. Gitu. Oh gitu. Jawab. Orang ketiga, Pak. Iya. Orang Oke, ketiga. Orang ketiganya Orang ketiga. siapa? Orang ketiga, Pak. Orang ketiga. Mulan Jamila, Pak. Silakan Pak Gun, bisa Pak Gun share screen-nya? Belum bisa, Pak. Belum bisa? Atau Pak Gun kirim saja filenya ke saya di WA, nanti saya bantu dari sini. Oke, sementara nunggu Pak Gun, kita ke orang kedua dulu ya. Nanti Pak Gun tetap terhutang nanti ya. Ya, kita efisiensi waktu. Kita lanjutkan ke orang yang siapa yang selanjutnya. Nanti setelah ini baru Pak Gun lagi. Pak Gun silakan dikirimkan ke WA-nya ke saya Pak Gun, filenya Pak Gun. Nanti saya bantu dari sini. Siap ya?
Ya Pak. Oke, kita undi. Tangan saya tidak menghentikan, dia berhenti Nah, sendiri. ini, Pak. Nah, ambil cas sapi, nah. Tolong ambil cas sapi. Api udah. Siapa itu? Bu, Bu ambil cas. Ais. Oke, Bu Ais. Monggo, Bu Ais. Silakan, Bu Ais. Silakan, Bu Ais. Mohon izin Pak, saya mau minta bantu dengan Ibu Dwi untuk share karena Boleh, boleh. saya sedang trouble Pak laptopnya. Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan, Bu. Monggo. Silakan, Bu. Silakan, Bu Dwi ya. Bu Dwi, Bu. Iya Pak, Wis. dengan Bu Dwi Pak. Mohon izin Bu Oh, Dwi, mohon Bu Dwi. bantuannya. Manajer, Bu Dwi manajer. Tapi Bu Dwi Oh, nggak di ada di sini Bu sini. Wiwit, Nggak Bu. ada. Bu Wiwit. Bu Dwi nggak ada di sini. Bu Dwi manajer nggak ada di room kita, Bu Dwi. Atau gini aja, Iya Bu Pak. Ais, kirimkan di kolom chat ini, kolom chat Zoom ini, biar nanti saya buka nanti dari sini. Saya coba Pak ya. Ya. Oke. Jangan coba-coba, Bu. Yang coba tuh cuma buat anak, Bu. Buat anak coba-coba. Iklan. Oke. Lanjut, Bu Ais. Bu Dwi manajer itu lagi keliling dia. Ya, mungkin dia lagi mampir ke room yang lain mungkin. Oke, Bu Ais, gimana Bu Ais? Dikirim di sini. Maaf Pak, belum ini filenya nggak mau dibuka nih. Nggak usah dibuka, Bu, kalau nggak ini, kalau mau dikirim langsung aja dikirim ke sini. Ya Pak ya. Ya Pak, saya buka dari desktop dulu. Ya, di ini Bu, di chat itu, bukannya di chat itu kan, di kolom chat. Di kolom chat itu kan ada. Iya Pak. Ada yang mau gitu, apa yang mau di situ kan? Oke, atau Ibu kirimkan ke WA saja ke saya, nanti saya buka WA dari sini. Oh, atau saya ke WA. Bentar, Ya, Pak, ke WA saya boleh. ini malah masuk ke bentar. Kemana, Bu? Atau saya setelah yang ini aja Pak, saya coba dulu Pak, nanti kelamaan. Oh gitu. Iya, iya Pak. Bisa di-pas dulu nggak Pak? Saya coba masukkan ke WA. Oke, baik. Sudah 2 orang nih yang terhutang ini ya? Ya Pak. Nah, ini. Iya. Satu lagi. Oke. Satu lagi ya kita ini lagi kita undi lagi satu lagi. Satu lagi. Ini bisa nih Bu Ais. Ya. Oke, nah lanjut Bu Ais. Silakan Bu Ais. Tapi 3 saya menit saja waktunya. nggak bisa buka Pak dari laptop saya Pak. Loh. Mohon maaf Pak, nggak bisa dibuka. Iya, memang Bu biasanya kalau masalah membuka bapak-bapak yang terampil membuka ini Bu biasanya Bu. Oke. Nggak bisa Pak. Maaf Pak. Oke. Ya, tapi tolong Bu filenya Pak Gun, Bu S kirimkan ke WA saja saya. Nanti biar saya bantu Ya, searching di siap sini. Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Ini ya. Siapa ke dia? Oh, nama yang muncul itu Pak Aat. Aduh, berharap naik ke atas sedikit, Pak. Iya, Pak Aat ya. Oke, lanjut Pak Aat. Silakan Pak Aat. Apa ini lancar ini? Presentasinya gimana Pak? Share screen yang Isi Pak, isi Pak. esai. Yang filenya aja, buka aja filenya. Sambil Bapak cerita lah, selama 3 menit sambil menanyakan itu sambil bercerita, isi Bapak itu tentang apa isinya. Nah gitu. Sudah. Filenya dibuka dulu Pak.
Di stop screen dulu, buka dulu filenya, nanti disorot di file itu, Pak. Izin bentar, Pak. Oke, lanjut. Sip. Lanjut, Pak Ad. Baik, ya, izin Pak. Pertama-tama, saya mohon maaf kalau misalkan esai ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tapi saya mengingat yang Bapak sampaikan tadi, don't think the right or the wrong. Nah, Yes, but that's right. just do it. Yes, Nah, just do it. Pak. Just do it. Oke, baik Pak ya. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tugas esai 1 dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara sebagai karakter dasar aparatur sipil negara. Nah, ini ada beberapa kerangka dasar yang minimal yang harus dibuat untuk tugasan ini adalah pertama pendahuluan, kemudian analisis permasalahan, yang ketiga itu peran kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak, akan saya uraikan sedikit secara garis besarnya. Yang pendahuluan, jadi saya memilih judul Pak, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara sebagai karakter dasar aparatur sipil negara. Baik, sebentar Pak ya, saya mau ngasih tahu yang teman di ruangan untuk diam dulu. Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Lagi presentasi. Baik Pak, izin untuk pendahuluan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, lingkungan, dan geografinya dalam konteks negara. Nah, untuk ASN, ini berarti sikap dan tingkah laku ASN harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, jadi aparatur sipil negara ini memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Nah, ASN yang perlu dicermati dari bela negara inilah semakin jadi permasalahannya yang perlu dicermati oleh ASN adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, banyaknya persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peran ASN dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah. Nah, jadi disitulah dibutuhkan ASN sebagai langkah konkret dalam melakukan bela negara. Nah, di sini kemudian kami melakukan aksi permasalahan. Pegawai ASN atau aparatur sipil negara ini mempunyai peran yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dalam menghadapi ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap unsur-unsur kekuatan nasional ini adalah Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra inilah aspek alamiah terdiri atas wilayah geografi, penduduk demografi, dan sumber daya alam. Pancagatra adalah aspek sosial terdiri dari Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, 6 konsepsi bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, terus aksi bela negara ini terdapat, ini kata-kata yang baru, sinergi pentahelik. Ya, sinergi itu adalah kekuatan untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia yang meliputi sinergi antara peran akademik, bisnis, ini dunia industri, community adalah masyarakat, media, dan government sendiri, pemerintah sendiri. Nah, masing-masing dalam disingkat dengan ABCMG ini memiliki peran penting guna menjaga keutuhan NKRI. Kemudian sikap rela berkorban harus tertanam kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada jiwa ASN. Sebagai abdi negara harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat karena keberadaannya untuk melayani masyarakat. Nah,
Terus untuk bela negara, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, untuk pertahanan negara dalam upaya bela negara, yang selanjutnya dalam pasal 7 dirumuskan nilai-nilai dasar bela negara sebagai berikut. 1. Cipta tanah air. Nah, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku ASN sebagai berikut ini. Saya contohkan 3 saja, Pak. Yang pertama, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, sesuai peran dan tugas masing-masing ASN, ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara dari berbagai ancaman, seperti ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara, dan lain. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dengan contoh aktualisasi ASN dengan sikap dan perilaku sebagai berikut. Ini pertama, menjalankan tugas secara profesional tidak berpihak. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan contoh aktualisasi ASN memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, dan yang ketiga, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Ini 3 contoh saja. Yang keempat, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku. Yang pertama, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kedua, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Yang kelima, kemampuan awal bela negara dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ketiga, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian di sini peran kepemimpinan sangat diharapkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam bela negara. Nah, di sini ada beberapa peran kepemimpinan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini ada 4, dan kami uraikan. Yang pertama ini, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Pemimpin harus mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara kepada ASN. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti A. Pendidikan dan pelatihan dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara bagi ASN. Yang B. Sosialisasi dan penyuluhan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara kepada ASN melalui berbagai media. Yang C. Pemberian contoh dengan menjadi teladan bagi bawahan, dengan menunjukkan sikap dan perilaku mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Jadi bukan sekedar kita mengucapkan, tetapi juga harus kita terapkan dalam perilaku sehari-hari, Pak. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran nasional sikap pemimpin. Pemimpin harus mampu membangun kesadaran nasional di tengah aparatur sipil negara. Kesadaran nasional ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta semangat untuk membela negara dengan A. Memperingati Hari Besar Nasional dengan mengadakan upacara bendera dan berbagai kegiatan lain untuk memperingati Hari Besar Nasional. Yang B. Melestarikan budaya bangsa dengan mendukung pelestarian budaya bangsa seperti seni, musik, dan tari tradisional. Yang C. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dengan menginisiasi kegiatan yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gotong royong dan perlombaan antar daerah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bela negara. Ini yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah yang A. Membangun kekuatan pertahanan negara dengan mendukung upaya pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan yang kuat dan modern. Yang B. Mempersiapkan ASN untuk bela negara dengan melaksanakan program pelatihan seperti pelatihan dasar militer dan pelatihan kepemimpinan. Yang C. Membangun sistem pertahanan keamanan yang kuat dengan mendukung upaya pemerintah dalam membangun sistem pertahanan keamanan yang kuat dan terintegrasi. Yang keempat, memimpin dengan kearifan lokal. Pemimpin harus mampu memimpin dengan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang mencerminkan identitas bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemimpin dapat memimpin dengan kearifan lokal dengan A. Memahami dan menghormati kearifan lokal dengan mempelajari dan memahami nilai-nilai budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Yang B. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kreatif.
Yang C, melestarikan kearifan lokal dan mendukung upaya pelestarian kearifan lokal seperti melalui dokumentasi dan edukasi. Nah, demikian pemaparan dari tugas S1 saya, Pak, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai karakter dasar aparatur sipil negara. Nah, untuk sebagai informasi tambahan, maka tugas saya ini diambil dari modul dan juga berbagai referensi yang saya ambil di Google, Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang kan, jangan lupakan orang ketiga, dan saya juga mengambil semuanya jangan lupakan Google. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak Aat. Ya, jangan lupakan orang tiga, jangan lupakan Google ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, sebelum saya tanggapi Bapak Ibu, silakan satu orang saja untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu, satu orang saja. Silakan. Ada? Ada Bapak Ibu? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, bagus sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Aat ini. Jadi memang betul, memang beginilah adanya yang seperti yang diucapkan oleh Pak Aat ini. Jadi kita belajarnya per agenda. Jadi kita Pak Aat ini positifnya saya lihat itu dia sudah menggabungkan antara Wasbang dengan bela negara. Nanti kalau Bapak Ibu lihat kan ada dua modul kita. Ada modul Wasbang, wawasan kebangsaan, juga ada modul bela negara. Nah, Pak Aat sudah meramukannya menjadi satu. Dan bagus juga yang Pak Aat ini Pak Aat sudah mengaitkan ya Wasbang dan nilai-nilai bela negara ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Kalau dari sistematika juga sudah bagus, dimulai dari teori, kemudian ada implementasinya. Di akhir-akhir tadi kan Pak Aat mengembangkan ada implementasinya. Bagaimana sih seorang ASN itu, seorang ASN itu mengimplementasikan substansi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Tadi di bagian-bagian akhir, Pak. Nah itu gitu ya. Nah itu yang dilepas. Jadi misalnya nomor D itu asal bela negara menjadi contoh di tengah dan sebagainya seperti itu. Jadi ini sudah masuk. Cuma ada sedikit yang menurut saya yang Pak Aat ini yang belum kelihatan. Maksud saya gini, Pak Aat dan juga yang lainnya. Kita ini kan diklat kepemimpinan administrator ya. Dan artinya dalam tataran pemimpin atau dalam tataran pejabat administrator. Kalau dulu namanya eselon 3 kan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Pak Aat ini selain yang secara umum di akhir tadi kan dari secara umum nih. Yang Pak Aat kan secara umum kan tadi kan secara umum masukkan juga bagaimana seorang pemimpin administrator itu yang mengimplementasikan jiwa kepemimpinan Pancasila. Gitu ya, jiwa kepemimpinan Pancasila. Jadi bagaimana seorang pejabat administrator itu mengimplementasikan semangat dan jiwa dari kepemimpinan Pancasila ini dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang pejabat administrator. Gitu. Ya. Itu saja, sedikit itu saja Pak, ditambah sedikit itu saja. Ya, oke. Tapi overall untuk semuanya sudah Izin, bagus, Pak, sudah. izin Pak. Apa mungkin ini belum secara mendetail Pak ya? Mungkin ini yang saya masukkan peran kepemimpinan dalam mata wawasan bela negara. Mungkin belum lengkap ya. Nanti saya ini. Iya. Detailkan. Betul Pak. Okay. Betul. Jadi yang Pak ini masih kepemimpinan secara umum Pak. Gitu. Nanti ini kan memang secara umum kan. Nah nanti di bawahnya. Di bawahnya bagaimana seorang pejabat administrator itu, misalnya kan, mengimplementasikan semangat dan nilai dari kepemimpinan Pancasila. Karena kan kita kan langsung ke kepemimpinan Pancasila. Bila perlu nanti Pak Aat juga masukkan di bawahnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan Pancasila. Kemudian seperti itu. Ya, Oke, baik, ini artinya tinggal ditambah saja. Ini sudah, tapi ini jangan di-delete. Ini sudah benar. Artinya Pak Aat berbicaranya dari secara umum ke kepemimpinan secara umum dulu, Pak Aat ya. Oke, baik Pak, Oke.
Baik, terima kasih Pak Ad. Terima Kita kasih Pak. kasih Ya, sama. kita kasih tepuk salut untuk Pak Ad. Ya, kalau kata saya tepuk salut Bapak Ibu, tepuk salutnya begini Bapak Ibu. Saya ajari ya. Kalau kata saya tepuk salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Salutnya 2 jempol. Oke, siap ya? Oke, mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Pak Ad. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, terima kasih Pak Ad. Baik, terima kasih Pak. Nanti kenapa saya minta untuk memaparkan esai? Karena untuk tugas asinkronus hari ini ada hubungannya dengan esai Bapak Ibu. Nanti saya minta semuanya yang tidak ada kesempatan hari ini memaparkan untuk dikirimkan ke saya via WA. Ya. Jangan maksud saya jangan dibeneri dulu. Yang Bapak Ibu kumpulkan di akhir pembelajaran. Ya. Jangan direvisi dulu. Ya, jadi yang itu dikumpulkan. Oke, ya. Baik yang mendapat kesempatan memaparkan maupun yang belum mendapatkan kesempatan memaparkan. Ya. Oke. Baik, kita sekarang saatnya kita menagih janji. Wah, nyari janji. Bu Ais ya, Bu Ais siap untuk membayar janji, Bu Ais? Nah, kan udah sampai situ. Ya, Pak Ad nanti esainya dikirimkan ke saya, Pak Ad ya. Baik, Pak. Baik Pak. Bu Ais sudah bisa atau saya bantu dari sini? Mohon bantuannya, Pak. Izin, Pak. Oke, Bu Ais juga sudah mengirimkan ya. Sudah mengirimkan. Saya buka dulu filenya dulu, Bu Ais. Iya, ini nama Bu Ais kayaknya dari Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Pak. Barat, Pak. Bukan, yang penting sama Barat lah gitu. Iya, Jawa Barat. Kalau Sumatera Barat tuh Uni ya. Onde-mande gitu ya. Oke. Ya, silakan Bu Ais, ngomong Bu Ais. Waktunya 3 menit aja, 3 menit. Ini belum keluar ya? Ya. Makasih, Pak. Baik, izin memaparkan nanti Pak Al, para Bapak Ibu, teman kelompok 1. Pada esai ini saya mengambil judul Peran Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dalam Menjaga Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka kerangka NKRI, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara kita memandang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai konstur kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, definisi isi bela negara. Secara eksplisit bela negara tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang secara eksplisit bela negara. Pak, ini terulang ketikanya. Isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak lain merupakan upaya dalam menjaga ketahanan dan keamanan yang berasal dari internal maupun eksternal. Hal ini dijelaskan pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada ayat 1 dijelaskan bahwa tiap-tiap negara warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara merupakan satu keniscayaan bagi ungkapan rasa cinta terhadap tanah air. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati sendiri di Kabupaten Sarolangun, kami memiliki areal konservasi yang direncanakan dan fauna serta ekosistem yang kompleks. Di Taman Keanekaragaman Hayati yang direncanakan ini juga terdapat situs budaya peninggalan adat masyarakat Jambi, dan desa ini juga
berlokasi di wilayah Kampung Madani atau bertempat tinggalnya suku anak dalam yang ada di Kecamatan Air Hitam. Jadi untuk lokasi ini direncanakan kami mendapatkan pada awalnya mendapatkan persetujuan dari pihak masyarakat desa itu seluas 12,50 hektar yang berlokasi di Desa Baru. Yang Pak terhenti Pak. Dengan gambaran petanya sebagai berikut. Ini peta yang diambil pada saat kami turun survei ke lapangan dengan tim Dinas PUPR. Jadi ini sudah dibuat SK Pak, secara SK melalui SK Bupati sudah tertuang, dan potensi nilai kawasan ini sangat banyak di dalam lokasi yang akan dibuat ini. Jadi pada tahun 2022 kami sudah mengadakan sosialisasi bersama tim TMBD juga, karena kami akan merencanakan ini sebagai hutan penunjang dan kebetulan berbatasan dengan hutan yang milik dari TMBD, Taman Nasional Bukit 12. Lanjut Pak. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 44, lanjut Peraturan Menteri Kehutanan, dan seterusnya Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 46 KSDAE Set 3 Ren 9 2020 tentang Rencana Sering Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024. Nah, adapun kendala dan permasalahan pada saat kami ingin merencanakan Taman Kehati ini, yaitu bahwa kami memerlukan data-data terkait dengan objek tutupan lahan areal terbuka, kemudian objek tata keanekaragaman tipe ekosistem, dan selanjutnya sampai ke peta indikatif tipe ekosistem. Jadi kendala-kendala ini dikarenakan keterbatasan anggaran, Pak, keterbatasan waktu juga, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pada saat rencana ini tertuang, kami sudah bekerja sama dengan pihak akademisi dari Universitas Jambi. Jadi kami memakai tenaga konsultan, namun biaya yang dikeluarkan, biaya yang dialokasikan itu tidak seimbang, sehingga kami hanya sebatas pekerjaannya pada tahap profil, Pak, pada tahap profil untuk peta. Jadi pada tahun ini kami merencanakan nanti di anggaran perubahan, insya Allah akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk menyelesaikan kegiatan ini. Kemudian lanjut Pak. Terus, nah untuk penyelesaian masalahnya sendiri, menurut saya dan tim itu kami masih perlu untuk membangun komunikasi dan menjalin kesepakatan di antara para pemangku kepentingan mengenai tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Mengingat bahwa pada era ini sudah tidak zamannya lagi zaman pendekar ya Pak, salah satu OPD menjadi. Jadi kami ingin mengesampingkan ego sektor sesuai dengan modul yang kami baca, bahwa di modul wawasan kebangsaan ini kita harus menghilangkan ego sektor. Jadi kita harus bekerja sama dengan para OPD terkait serta pemangku masyarakat. Jadi mungkin nanti ke depannya kami akan lebih banyak lagi untuk berkolaborasi dan untuk bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM serta membangun semangat cinta tanah air serta bela negara, wawasan kebangsaan. Dengan meningkatnya rasa bela negara dan wawasan kebangsaan, maka pelaksanaan proses perencanaan pembangunan Taman Kehati dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Mengingat ada tahapan-tahapan dan beberapa proses yang harus dilalui, ini membutuhkan skill dari para SDM yang ada. Jadi kami mungkin nanti pada tahap selanjutnya akan lebih lagi mempelajarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pada tahap inventarisasi dan verifikasi Taman Kehati. Mengingat banyaknya Pak jenis keanekaragaman hayati yang harus diinventarisasi, kemudian waktu dan peralatan yang sarana prasarana yang juga belum mendukung, mungkin untuk kedepannya kami harus lebih mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan ini. Selanjutnya, ada baiknya kami bekerja sama dengan investor yang memiliki kegiatan di wilayah Kecamatan Air Hitam, yang mana pada kecamatan ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan. Kemudian menyusun resume laporan yang disampaikan melalui format e-reporting, karena nantinya pada saat
dokumen ini terselesaikan, kami akan menginput ke dalam format e-reporting dan menyimpan sebagai dalam bentuk laporan hasil inventarisasi. Hasil akhir dari kesimpulan ini bahwa wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok atau organisasi untuk memahami keberadaan jati diri sebagai satu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional dan internasional. Bahwasanya untuk membangun Taman Kehati memerlukan dukungan dari berbagai pihak sehingga tahapan-tahapan dapat terlaksana dengan baik. Taman Kehati diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat sehingga dapat menciptakan juga lapangan kerja bagi masyarakat. Selain daripada itu memerlukan integritas yang tinggi dengan menerapkan dan menumbuhkan keteladanan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan dari tugas esai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang penanggap menanggapi tugas esai agenda 1 dari Bu Ais. Silakan. Siapa? Silakan. Oke. Ternyata masih malu ya. Ya, kelompok 1 ini ternyata bapak-bapak ibunya pemalu semua ya. Oke, baik. Nah, yang dibuat oleh Bu Ais ini sudah masuk ke apa ya? Sudah masuk ke ranah dari tusi Bu Ais ya. Tusi Bu Ais sebagai Ya Pak, sebagai Kabid Tata Lingkungan Pak. ya, sebagai Kabid Tata Lingkungan. Artinya apa yang dilakukan oleh Bu Ais ini ya sudah mengarah ke tusi Bu Ais sebagai Kabid Tata Lingkungan tadi ya. Oke. Nah, itu sudah jelas, sudah terpapar ya. Cuma agak kurang sedikit saja, Bu. Enggak tahu kalau yang lain ya. Ya Pak. Kalau saya melihatnya belum tergambar penanaman nilai-nilai Pancasila dan bela negara, Kemudian Pancasila dan bela negaranya apa? Nah, misalnya pada saat pengelolaan ini tadi apa tadi? Apa namanya tadi, Bu? Taman Kehati Pak. Ya, Taman Sehati ya. Kehati Nah, Pak, keanekaragaman hayati. keanekaragaman hayati. Hayati. Nah, jadi pada saat pengelolaan ini Taman Keanekaragaman Hayati ini di mana sih nilai-nilai kepemimpinan Pancasila yang bisa kita masukkan atau kepemimpinan Pancasila yang sudah diterapkan di situ. Nah, gitu. Itu saja Bu Ais. Itu saja Bu Ais ya untuk ditambahi ya, ditambahi. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah saya senang sekali. Jadi ada 2 pemapar ya, ada 2 pemapar. Pak Gun, hutangnya kita tagih besok aja ya. Ya. Oke. Ya, ada 2 pemapar. Yang pertama tadi dari Pak Aat, dari Bungo Pak Aat ya. Kemudian Bu Ais dari Sarawangun, dua-duanya dari Jambi ya. Nah, saya senang sekali. Ternyata yang terpilih 2 ini itu bisa dikombinkan. Dalam arti kata begini, Pak Aat tadi berbicara secara umum, sudah dikupas oleh Pak Aat tadi tentang substansi dari wawasan kebangsaan, yang bela negara, gitu kan. Kemudian yang Ibu Ais kan sudah mengkupas tentang kegiatan apa sih yang sesuai dengan tusi Bu Ais sebagai kabid di situ ya. Nah, jadi maksud saya ini nanti bisa berkolaborasi dalam arti kata apa yang sudah dipaparkan oleh Pak tadi bagi Bu Ais itu bisa menjadi semacam masukan. Oh, kayaknya yang diungkapkan Pak A tadi ada ASN harus begini. Nah, kayaknya ini bisa diterapkan di bidang saya ini. Nah, seperti itu. Itu yang maksud saya Baik, bisa Pak. Terima kasih, Pak. kolaborasi. Ya, seperti itu, Bu Ais ya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk salut dulu untuk Bu Ais. Tepuk salut. Salut. Salutnya 2 jempol. Iya.
Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga kita overview sedikit tentang agenda pertama ini ya, agenda pertama ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja masuk ke sini ya. Nah, kita langsung saja masuk ke keterkaitan sini. Nah, ini ya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di pelatihan kepemimpinan administrator ini atau PKA ini Bapak Ibu kan ada 4 agenda, ada 4 agenda. Nah, kalau kita lihat di sini, nah agenda pertama posisinya di sini ya. Agenda pertama posisinya di sini. Artinya apa? Agenda pertama ini dia menjiwai dari implementasi agenda kedua dan agenda ketiga. Ya, jadi secara substantif isi dari agenda kedua dan ketiga ini nanti kan Bapak Ibu akan lihat di Stula dan aksi perubahan. Nah, Bapak Ibu akan melihatnya bagaimana penerapannya di Stula dan bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan substansi dari agenda kedua dan agenda ketiga ini dalam aksi perubahan yang Bapak Ibu buat di sini ya. Nah, dalam aksi perubahan yang Bapak Ibu buat. Nah, pada saat Bapak Ibu mengamati atau melihat bagaimana penerapan substansi dari kedua agenda ini, baik di Stula maupun di aksi perubahan, maka Bapak Ibu jangan lupakan yang ini. Jadi dia menjiwai yang ini. Di agenda satu ini menjiwai dari secara keseluruhan, dari implementasi ya agenda kedua dan agenda ketiga pada saat belajar agenda keempat. Dia dijiwai dari agenda pertama Bapak Ibu. Dijiwai dari agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu apa ya kira-kira semacam filosofinya lah ya. Filosofi ya kenapa Bapak Ibu dibekali atau dikuatkan kembali dengan ya ini dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, agenda pertama itu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, ya. Nah, sebentar, saya tampilkan dulu. Bisa biar saya. Oke. Nah, agenda pertama ini Bapak Ibu membekali peserta, Bapak Ibu selaku peserta PKI ini dengan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme. Jadi mungkin kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa kita bukan berarti di agenda pertama ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru. Dalam arti kata Bapak Ibu sudah paham, sudah tahulah, sudah punya wawasan tentang bagaimana Pancasila dan nasionalisme ini. Nah, jadi di agenda ke-1 ini Bapak Ibu itu hanya pemantapan saja. Bagaimana memanai konsepsi Pancasila dan nasionalisme ini. Hanya pemantapan saja. Jadi kami selaku tutor, selaku fasilitator, itu bagaimana membimbing Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memantapkan kembali apa yang wawasan yang sudah Bapak Ibu punyai tentang nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme ini. Nah, gitu. Ya, ini deskripsinya. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti setelah Bapak Ibu belajar agenda pertama baik di pembelajaran self learning maupun di pembelajaran e-learning maupun nanti di klasikal, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa memahami Wasbang, kepemimpinan Pancasila dan integritas dan bela negara kepemimpinan Pancasila dan bagaimana mengimplementasikan. Jadi poin terakhir ini Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas jabatan Bapak Ibu selaku pejabat administrator. Ya, selaku pejabat administrator. Ini hasil belajar yang diharapkan. Ya, dan hasil belajar yang diharapkan ini itu jangka panjang. Artinya tidak serta-merta setelah belajar ini langsung kita lihat bisa. Nanti kelihatannya mungkin ada beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Oke. Mata pelatihan yang ada di agenda pertama ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama wawasan kebangsaan, pemimpinan Pancasila dan integritas. Kemudian yang kedua bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Tadi di paparan Pak Ad tadi sudah disatukannya oleh Pak Ad. Jadi Pak Ad berbicara tentang wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas juga berbicara tentang bela negara dalam satu kesatuan. Nah, gitu Bapak Ibu.
Ya, ini pemisahan ini hanya memudahkan pemahaman kita saja. Ya, jadi makanya ada 2 mata pelatihan di agenda pertama ini. Nah, di mata pelatihan pertama yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Nah, tadi sudah dijelaskan ya baik oleh Pak Aat tadi maupun dari Bu Elis tadi, ada juga berbicara tentang apa sih ya substansi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nah, jadi modul pertama isinya itu berbicara tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Tadi Bu Eis sudah berbicara. Jadi keanekaragaman hayati yang Bu Eis bicarakan tadi itu juga bisa termasuk ke kearifan lokal. Ya, karena Bu Eis itu berbicara tentang keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Sarawangun. Itu kan ya Bu Ais ya, yang tidak Iya, Pak. berbicara di kabupaten yang lain. Tidak bisa di Betul, Pak. Bungo, tidak bisa di Banyuasin atau di Muarenim atau tidak bicara juga ya di daerah lain atau di mana gitu. Tapi Bu Ais mengkhususkan pada kearifan lokal bagaimana kearifan lokal yang ada, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Sarawangun. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Bu Ais ya. Nanti pemahaman dari wawasan kebangsaan ini bisa dimasukkan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila itu bisa dimasukkan ke dalam ini tadi apa ya kenapa si Ibu Ais tentang kearifan lokal keanekaragaman hayati tadi. Nah, ini isinya. Jadi ini substansi dari wawasan kebangsaan itu bagaimana memasukkan substansi nilai-nilai wasbang atau wawasan kebangsaan ini dalam untuk untuk mengembangkan potensi kearifan lokal. Artinya ada semacam kata-kata bijak lah dari apa ya dari secara bahasa Inggris ada istilahnya apa ya think think nationally, act globally, act locally, act locally. Jadi kita memperhatikan act locally kita secara kearifan lokal tadi, tapi kita melihatnya secara think nationally, secara nasional ya, secara nasional. Itu nggak ada arti kata kita berbicara tentang wawasan kebangsaan secara nasional. Oke, kemudian untuk modul kedua, modul bela negara, tadi sudah dipaparkan jelas oleh Pak Aat tadi tentang nilai-nilai bela negara, ada 4 kalau nggak salah tadi ya, dengan beberapa indikator-indikatornya, Nah, cuma nanti yang terlewat dari paparan 2 orang tadi, kita belum tidak melihat dari yang lainnya ya, kita fokus ke yang Pak Aat dan Bu Ais tadi, ya itu belum membicarakan tentang isu kontemporer mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Nah, jadi isu kontemporer. Jadi bagaimana kami mau melihat bagaimana Bapak Ibu bisa menggali isu-isu kontemporer, isu-isu yang kontemporer yang sedang terjadi yang saat ini dalam kaitannya dengan kesadaran berbangsa ya, dalam kaitannya berbangsa dan bernegara. Nah, gitu. Jadi dihubungkan nanti dengan dia yang ada di unit kerjanya. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau melihat buka lagi modul-modul ini bela negaranya, nanti di situ kelihatan Bapak Ibu bisa paham. Oh, ini contoh-contoh isu-isu kontemporer. Nanti dikaitkan dikaitkan dengan tusi Bapak Ibu, tusi Bapak Ibu. Ya. Oke, di bela negara ini juga berbicara tentang dikatakan tadi oleh Bu Eis, dikatakan oleh Pak Aat juga tentang perspektif Astagatra. Itu perpaduan antara Trigatra dan Pancagatra, jadilah Astagatra. Ya, oke, jadi itu potensi-potensi kenegaraan kita, potensi yang ada di negara kita berhubungan dengan kesadaran berbangsa dan bela negara ini. Oke, baik Bapak Ibu, waktu kita hampir habis ya. Kayaknya udah kelewatan juga. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yang keempat ya, berbicara tentang tugas asinkronus. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk hari ini Bapak Ibu ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu dan yang kedua tugas kelompok. Ya, tugas individu dan juga tugas kelompok. Oke, ya. Jadi ini ada tugas individu dan juga nanti ada tugas kelompok. Untuk hari ini, ya. Oke, saya paparkan sedikit. Saya paparkan dulu tentang tugas untuk hari ini. Nah, ya, ini deskripsi tugasnya. Nggak usah dicatat Bapak Ibu. Nanti saya kirim saja filenya nanti, ya.
Kirim saja, saya kirim nanti filenya ini, file tentang deskripsi tugas ini. Ya, oke. Tugas kita Bapak Ibu ada dua. Tugas Bapak Ibu yang pertama itu tugas individu. Nah, jadi tugas individunya itu di mana Bapak Ibu saya minta untuk membuat semacam analisis berbagai isu terkait konteks dinamika wasbank dan aktualisasi nilai-nilai bela negara. Ya, jadi karena kita pembelajaran per agenda, jadi langsung dua. Yang dalam lingkup tugas dan fungsi dari Bapak Ibu, tugas dan fungsi Bapak Ibu, ya, selaku pejabat administrator di unit kerjanya masing-masing, ya. Di mana Bapak Ibu bisa lihat nanti ini merupakan kelanjutan daripada ya EC-nya, EC agendanya. Lanjutan daripada EC agenda. Makanya saya perlu untuk mendapatkan, untuk mengetahui EC awal Bapak Ibu itu apa. Nanti akan saya bandingkan dengan apakah ada penambahan, apakah ada perubahan di situ. Nanti akan saya bandingkan dengan hasil dari tugas individu yang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memperbaiki EC, merevisi EC itu. Tapi nanti saya minta tadi selalu saya ulangi bahwa nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengirimkan dulu ya EC yang awalnya ya. Nah, dan hubungkan dengan konteks mengaktualisasikan sikap dan perilaku kepemimpinan Pancasila. Jadi kepemimpinan Pancasila itu Bapak Ibu kepemimpinan yang dilandaskan pada nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, kan ada 5 nilai itu kan ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu saya minta ditulis dalam bentuk file PDF ya. Maksimal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu apa maksudnya maksimal? Ya, artinya jangan lebih dari 10. Yang penting dia di bawah 10. Ya, di bawah 10. Saya tidak membatasi berapa halaman, jangan lebih dari 10 halaman. Nanti kalau 10 halaman nanti agak lama nanti saya bacanya ya. Oke, dengan ketentuan spasinya 1,5, kertas A4, huruf Arial 12. Kemudian Bapak Ibu tugasnya saya minta masukkan di Google Drive masing-masing peserta. Kemudian link Google Drive-nya itu dikumpulkan di Google Classroom dan juga dikirimkan langsung ke saya via Japri di WhatsApp. Dan batas pengumpulan tugas itu hari ini Bapak Ibu jam 23:59. Jam 11:59, 11 malam. Bukan jam 11 hari ini, jam siang, jam 11 malam. Itu tugas individu. Untuk tugas kelompok Bapak Ibu, saya bagi 3 kelompok. Ada kelompok pertama, nama kelompoknya kelompok kepemimpinan Pancasila. Itu anggotanya Ibu Elia, Ibu Margareta, Pak Aat, dan Pak Jamhuri. Kelompok kedua, kelompok wawasan kebangsaan, ada Bu Eis, Pak Al-Fahmi, dan Pak Deden. Kelompok 3, kelompok bela negara, ada Ibu Dr. Indah, ada Pak Gunawan, dan ada Pak Ilham. Ya, oke. Apa tugasnya? Nah, buatlah analisis konteks dinamika kepemimpinan. Jadi masing ini sesuaikan dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1, ya. Kelompok 1 berhubungan dengan membuat analisis dinamika penerapan dari kepemimpinan Pancasila dalam lingkungan strategis pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara global. Ya. Jadi secara global. Oke. Kalau yang ini merdeka sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, kalau kelompok 2 buatlah analisis konteks dinamika wawasan kebangsaan. Ya. Ya, dalam lingkup strategi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Kalau yang kelompok 3 berhubungan dengan bela negara. Berhubungan dengan bela negara. Nah, untuk tugas kelompok ini Bapak Ibu saya tidak mintanya dalam bentuk file dokumen atau file paper, tapi saya mintanya Bapak Ibu buat dalam bentuk bahan tayang. Ya, dalam bentuk bahan tayang. Dalam bentuk bahan tayang di mana maksimal slide itu 10 slide. Bahan tayangnya boleh menggunakan PowerPoint atau bisa juga menggunakan aplikasi bahan tayang Canva misalnya atau bahan tayang yang lain. Ya. File bahan tayang beserta dokumentasi. Nanti selain file bahan tayang Bapak Ibu juga nanti kalau dokumentasi diskusinya Bapak Ibu, ya. Jadi saya lihat apakah Bapak Ibu diskusi yang melalui Zoom atau melalui video call atau melalui
grup call atau ya, nanti saya minta untuk di screenshot, kemudian nanti dimasukkan, dilampirkan di tugas kelompok ini, supaya saya yakin bahwa memang masing-masing kelompok ada diskusi, gitu ya, ada diskusi. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti jadikan masukkan dalam satu link Google Drive, ya, link Google Drive. Kemudian Bapak Ibu linknya saja dimasukkan, dikirimkan ke Google Classroom dan juga kirimkan ke saya juga di Japri, ya. Jadi walaupun ini tugas kelompok, masing-masing mengirimkan secara Japri juga. Walaupun linknya tetap sama, tapi saya minta untuk masing-masing kelompok, masing-masing individu. Jadi misalnya untuk kelompok 1 misalnya, untuk yang 2 yang dikirimkan dengan saya, misalnya Bu Elia mengirimkan tugas individu, kemudian mengirimkan tugas-tugas kelompok. Begitu juga Bu Margareta, 1 tugas individu, 1 tugas kelompok. Walaupun tugas kelompoknya sama untuk kelompok 1 misalnya, ya, tapi tetap dikirimkan per individu, itu, ya. Oke. Nanti saya minta besok masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada pertemuan besok di Synchronous Virtual Classroom hari ke-12, hari Selasa tanggal 28 Mei. Batas pengumpulannya sama dengan tugas individu, itu paling lambat hari Senin tanggal 27 Maret. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, Ya, silakan. yang Pak untuk Dede. tugas individual tadi, maaf Pak, untuk tugas individual tadi berarti kita tambahkan esai yang kita buat di pertemuan sebelumnya gitu Pak. Ya, revisi aja Pak, revisi dari Ya, essay. direvisi. Makanya Siap. saya minta dikirimkan dulu semuanya, dikirimkan Ya. essay yang Bapak Ibu buat di akhir pembelajaran mandiri itu, supaya nanti saya bisa melihat, oh ternyata ada perubahan di situ, ada revisi yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kayak misal Siap, contoh Pak. yang Pak Aat tadi kan, nah Pak Aat kirimkan dulu, Pak Aat yang ininya, kemudian baru yang hasil tugas individu hari ini. Nanti akan saya lihat before after-nya, apakah ada perbandingan, apakah di situ sudah nampak revisi yang dilakukan gitu. Oke, seperti itu Pak Deden. Ya, ada lagi? Ya, ini buku kolom-kolom. Ya, silakan Pak. Bertanya. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Margareta ya, Ibu Indah ya, silakan Bu Indah. Indah. Terkait yang disampaikan di awal tadi Pak, waktu overview, agenda 1 itu menjiwai agenda 2 dan 3 gitu ya Pak. Ya, betul. Tercermin nanti pada waktu studi lapangan. Ini maksudnya menjiwai di sini seperti apa Pak? Karena apakah misalnya agenda 1, 2, dan 3 itu temanya terkait gitu ya misalnya. Karena bisa jadi nanti kita bikin nih agenda 1, 2, 3 tuh beda-beda gitu ya Pak. Nah maksud menjiwai tadi yang Bapak maksud gitu yang ingin kita lakukan. Terima kasih Pak. Baik, thank you Bu Indah atas pertanyaannya. Jadi gini, misalnya saya ambil contoh saja di aksi perubahan ya. Nanti pada saat aksi perubahan Bapak Ibu nanti ketemu lagi dengan saya ya. Saya penanggung jawab dari agenda 4 aksi perubahan dan Astula. Tapi saya untuk angkatan 2 ini di aksi perubahan. Jadi di aksi perubahan, maksudnya gini, pada saat aksi perubahan Bapak Ibu akan melakukan semacam inovasi atau akan melakukan perubahan ya, akan melakukan rencana perubahan di organisasinya untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya merumuskan kegiatan-kegiatan dalam aksi perubahan itu, nah Bapak Ibu masukkan substansi dari agenda pertama. Gitu. Jadi misalnya pada saat di kegiatan pertama misalnya rapat tim, misalnya pada saat rapat tim misalnya untuk melakukan persiapan pelaksanaan perubahan ini, nah bagaimana Bapak Ibu memasukkan atau nilai-nilai dari agenda pertama ini dari kepemimpinan Pancasila. Oh, bisa jadi misalnya pada saat Bapak Ibu melakukan rapat tim, anggota tim yang terpilih itu saya tidak membeda-bedakan karena ini dijiwai dengan nilai Pancasila apa misalnya, tidak membeda-bedakan nilai persatuan misalnya. Gitu, seperti itu Bu Indah. Ya. Oke, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena nanti di aksi perubahan itu Bapak Ibu langsung menerapkan substansi dari
agenda kedua dan agenda ketiga gitu. Nah, dengan menyelipkan menjiwai nilai-nilai di agenda pertama, dengan kepemimpinan Pancasila. Di agenda 1 ini kan fokus kita bagaimana memantapkan kembali jiwa kepemimpinan Pancasila yang ada dalam diri Bapak Ibu selaku pejabat administrator, selaku pejabat eselon 3, itu Bu Indah dan yang lainnya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Iya. Oke Bapak Ibu, ada lagi. Saya mau mengirimkan file ini, tapi kok di chatnya tidak ada lampirnya di saya ini, tidak ada untuk melampirkan file. Biasanya kan ada itu kan, ada kan melampirkan filenya, cuma ada teks menu. Oh ada, ada. Link ya, link coba saya lihat ada nggak link ke yang ada link ya, link ini apa ini, warna ini. Oh, link ya. Di-share, Pak. Iya, Di-share, di-share, pilih tapi yang dokumen. nggak ada Pak di sini Pak Deden. Saya lihatnya di sini ada yang Di-share. oh, Share kan ada 3 pilihan, tuh ada screen, ada dokumen, sama advance. oh di share sini bukan di chat ya. Ya, coba Pak. Oh iya, ada basic itu Pak. Ada di share ini cuma ada basic, screen, share sound, Optimus Video Clone. Nggak ada Pak, dia ada aplikasi, ada komputer audio, video, konten PowerPoint, spiritual background. Nggak ada Pak. Atau gini Nggak aja ada. deh, sudah ada yang menjapri saya, ya. Sudah ada yang menjapri saya, itu ada dari Pak Ilham tadi, juga sudah ada ke Pak Ilham, kemudian ada Pak Aat, ada juga yang sudah japri saya, juga ada Ibu Eis tadi ya. Ya nanti saya kirim aja filenya ke situ, ke Pak Ilham, Pak Aat, dan Bu Eis yang sudah menjapri. Nanti saya kirimkan japri saja di WA ya. Oke, tunggu saja nanti. Ya, tunggu saja nanti. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan pertemuan sinkronus kita pada hari ini Bapak Ibu. Ya, oke. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya. Tapi walaupun kita selesai di Zoom meeting, ya saya sudah memberikan nomor WA, nomor WhatsApp. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan atau Bapak Ibu ada kendala dalam pengerjaan tugas-tugas asinkronus, silakan Bapak Ibu di japri saja. Iya Ya, di nomor WA yang sudah saya berikan tadi. SC1 mana Ya, SC1. kalau masih ada kendala dalam pengerjaan tugas asinkronus. Jangan lupa Bapak Ibu dikerjakan tugas asinkronusnya, terutama yang tugas kelompok ya, karena besok kita 3 kelompok ini saya minta untuk memaparkan semua ya. Kalau yang individu mungkin pertama kita tagih hutang dulu dengan Pak Gunawan dulu ya. Iya, yang lain mungkin nanti kita kalau waktu memungkinkan kita akan Ini dulu dikemas ya, apa ini? orang lagi SC1 ya. Elias Oke. Susita. PDF. Baik Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa kan? Baik Bapak Ibu, saya Itu rasa ya. cukup Langsung pertemuan kirim kita, ya. virtual classroom kita hari ini di pembelajaran sinkronus pertama ini Bapak Ibu. Izin Bapak. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada Mohon kekeliruan, ada ini hal-hal yang tugas. kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan dari saya. Niat saya bagaimana kita memperlancar dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran kita Bapak Ibu. Untuk pembelajaran sinkronus pertama agenda ke-1 hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama Ibu, Pak. Bapak. Izin ya saya leave room Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya Bu, Pak.